Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Jailani. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Aceh Timur yang sebagaimana instansi kerja saya di SDN Negeri Midi Kecamatan Simpang Denih. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi 1. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam hal ini saya akan merefleksi diri dari 3 pertanyaan yang sebagaimana di bawah ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Kemudian yang ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan agar pembelajaran di kelas saya menjadi lebih baik dan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, Bapak Ibu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu yang pertama, pembelajaran saya masih dikatakan monoton karena hanya pembelajaran itu saja, tidak ada aksi yang lebih aktif lagi yang saya terapkan. Kemudian yang kedua, pembelajaran berfokus kepada keterampilan materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif siswa saja. Kemudian yang ketiga, guru masih kurang memahami karakter anak. Nah, itu masih kita katakan karakter yang masih belum ditanamkan sebelumnya ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, siswa pasif dan minatnya masih di bawah rata-rata. Minat siswa ini dikatakan Bapak Ibu karena masih dikatakan daerah terisolir, minatnya masih sangat kurang dan motivasi wali murid juga masih dikatakan minim. Yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa yang memahami materi adalah fokus pertama saya. Saya hanya menuntut kepada siswa saya supaya agar siswa ini fokus pada saat saya melakukan pembelajaran. Itulah aksi saya yang sebelum saya mempelajari modul tersebut. Setelah saya mempelajari materi dari modul 1, yang berubah dari pemikiran ataupun perilaku saya adalah yaitu merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa manfaatkan ataupun kita gunakan sebagai sumber belajar siswa. Anak boleh memilih sumber belajar apa dan dari mana. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka pelajari. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang berpusat kepada anak. Pusat pemikiran ataupun pusat perhatian kita harus kita berikan kepada siswa karena karena berpusat kepada anak, maka anak akan lebih aktif lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menghargai sikap karakter belajar anak. Anak ini terlahir berbeda-beda, setiap individu mempunyai keunikan mereka masing-masing. Saya menyadari dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran yang lebih berwarna, kemudian lebih bermakna lagi, dan meski kita tidak bisa membedakan suku, ras ataupun agama mereka masing-masing. Kemudian selain itu, setelah saya mempelajari modul ini juga dapat merubah perilaku saya, yaitu yang pertama, saya merencanakan kegiatan pembelajaran menarik agar siswa dapat termotivasi lagi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Dan yang ketiga, sebagai guru pendidik, kita harus lebih cermat lagi melihat bakat siswa, yaitu menuntun sesuai kodrat mereka masing-masing.
yaitu boleh kita lakukan dengan observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat lagi dengan anak, dan siswa juga bisa nanti mengikuti pembelajaran dengan kita yang bisa kita sebut vakum. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang saya lakukan di kelas antara lain: yang pertama, merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini menurut saya perlu kita terapkan kepada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di zaman abad ke-21 ini semakin meningkat. Banyak sekali anak-anak yang hilang akan nilai kebudayaannya. Kemudian yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan capaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Ini pembiasaan-pembiasaan baik saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Ini kita sebagai guru bukan hanya memberikan kepada anak tuntutan, tapi kita harus menuntun yang lebih baik lagi. Kita guru sebagai AMONG, kita harus bisa menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Selanjutnya yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu yang sebagaimana menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah permainan. Kemudian selanjutnya mengintegrasikan permainan dalam pelajaran agar suasana kelas kita pada saat proses pembelajaran lebih lagi aktif, lebih motivatif, dan lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu, dari dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Selanjutnya, yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba kepada anak. Oke, tetap semangat Bapak Ibu. Mungkin untuk hari ini sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk berpantun sejenak. Pisang emas bawa berlayar mau dikirim ke Singapura. Mari rekan-rekan kita belajar menurut pendapat Ki Hajar Dewantara. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya pribadi mohon banyak dipermaaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.